Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 23 Maret 2020 kita melakukan perkuliahan yang ketiga, di mana perkuliahan kali ini kita tidak tatap muka dengan mengindahkan surat edaran rektor terhadap keterbatasan tatap muka ya untuk mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perkuliahan. Semoga kegiatan ini tidak mengurangi eksistensi dari mata kuliah kita, matematika, ekonomi, dan bisnis. Buat adik-adik sekalian yang pastinya selama masa perkuliahan ini untuk tetap fokus intinya ya. Oke, materi ketiga bisa kita buka slide-nya, yaitu tentang penerapan diferensial dalam ekonomi dan bisnis lanjutan. Ini lanjutan dari materi sebelumnya ya. Jadi intinya materi ini kita tetap membahas diferensial. Jangan lupa diferensial itu adalah turunan. Diingat-ingat lagi ya. Kita masuk slide yang kedua. Itu ada produk marginal. Produk marginal kita ketahui itu adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Jadi adanya tambahan ya, itulah ciri khas dari istilah marginal. Kita lihat di paling bawah itu ada rumus untuk produk marginal. Seperti sebelum-sebelumnya, itu adalah rumus turunan ya. Marginal produk sama dengan Y aksen sama dengan DY per DX. Atau sudah kita kenal sebelumnya, itu adalah turunan. Kita langsung masuk ke slide berikutnya, itu ada contoh. Di situ ada sebuah fungsi produksi total di mana Y sama dengan fx 9x kuadrat min x pangkat 3. Cara nuruninnya nggak usah ibu jelasin lagi ya. Kita udah setiap kali pertemuan kita latihan untuk perhitungan turunan. Setelah diturunkan itu memperoleh NP atau Y aksennya yaitu 18x minus 3x kuadrat. Dari grafik fungsi Y atau MP terhadap X, kita lihat, kita fokus ke grafik MP nya, coba lihat. Diketahui pada saat titik X atau barangnya berjumlah 0, maka MP nya juga akan 0. Dan setelah kita hitung X-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, ternyata titik MP maksimum yaitu 27 itu berada di saat X dengan jumlah 3. Lalu kita hitung untuk selanjutnya di X3, setelah 3 ada 4, 5 dan seterusnya. Ternyata pada X6 maka MP-nya kembali 0 hingga kita tarik atau kita tambah X-nya lagi ke berikutnya 6 ke atas, ternyata MP-nya menurun atau negatif, mencapai titik negatif. Ini artinya pada saat kondisi X lebih dari 6, penambahan dari unit produksi itu justru memberikan hasil yang negatif terhadap tambahan produk. Mungkin produk yang dihasilkan itu tidak memiliki kualitas yang sama lagi terhadap produk sebelumnya. Makanya MP-nya bisa menjadi negatif atau di bawah garis X dengan nilai 0 ya, di bawahnya itu. Jadi minus itu. Untuk grafik berikutnya itu grafik Y, caranya tetap sama ya, seperti sebelum-sebelumnya dan juga cara perhitungan terhadap grafik MP. Kita ganti nilai X terhadap masing-masing titik, yaitu pada saat X-nya 0, Y-nya juga 0. Ternyata dari hasil persamaan ya, kita masukin ke persamaan. Lalu pada saat X1, X2, X3 kita hitung setiap pertambahan X kita masukkan ke dalam persamaan 18x minus 3x kuadrat. Kita masukin berapa hasilnya itu pada saat titik, ternyata pada saat titik 3 X3 maka Y-nya ke angka 54. Lalu pada saat titik X-nya 6
maka Y-nya menjadi 108. Nah, pada saat X-nya lebih dari 6, Y-nya turun. Produksi totalnya jadi turun. Untuk kasus dua grafik seperti ini, agar pembandingnya jelas kita baca, tidak keliru, titik-titik yang digunakan pada nilai X itu kita samain aja. Jadi pada saat kondisi X3, nilai MP-nya berapa, lalu nilai Y-nya berapa. Selanjutnya untuk pada kejadian X6 pada MP 0, Y-nya berapa, ternyata Y-nya maksimum. Lalu pada saat MP-nya negatif, di mana X-nya di atas dari 6, maka kita lihat kasusnya pada Y, ternyata turun, terusnya turun, terus totalnya turun. Jadi nanti kalau ujian kayak gitu ya, cara membandingkan dua kejadian, yaitu antara produksi total dan juga marginal produknya. Disamain aja tiap titik X-nya biar bisa jelas pembandingnya. Berikutnya slide-nya analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial atau turunan. Rumusnya sudah kita ketahui ya sebelumnya, profit atau pendapatan itu sama dengan revenue dikurang cost, atau P sama dengan R min C. Untuk mengetahui apakah turunan pada saat keuntungan itu maksimum atau kerugian maksimum, bisa dilihat dari ketentuan dari ketika P X 2 keturunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka bisa dikatakan keuntungan maksimum. Atau jika turunan kedua dari keuntungan itu lebih dari 0, itu artinya kerugian maksimum. Lalu kita ke contoh slide berikutnya. Itu diketahui nilai R-nya, persamaan R itu ada min 2 Q kuadrat plus 1000 Q, dimana C-nya Q pangkat 3 minus 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Persamaan ini langsung masukkan ke rumus. P sama dengan R min C. Kita masukkan satu persatu, lalu kita hitung secara matematika seperti biasa. Setelah dihitung, maka diketahui P-nya sama dengan min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat minus 315 Q min 2000. Ingat, ini baru dimasukkan ke dalam rumus ya, belum diturunkan. Selanjutnya baru kita turunkan untuk turunan pertamanya, untuk kita ketahui apakah dia lebih atau kurang dari 0. Turunan pertamanya untuk slide berikutnya itu ada di slide selanjutnya. Turunan pertamanya diperoleh nilai min 3 Q kuadrat plus 114 Q minus 315. Dimana ketentuan sebelumnya untuk mengetahui ini keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, harus persamaannya turunan keuntungan pertama itu harus sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan persamaan turunan pertama menjadi minus Q kuadrat ini per 3 ya. Jadi persamaan min 3 Q kuadrat plus 114 Q minus 315 per 3. Kita bagi 3 untuk menyederhanakannya. Jadi hasilnya min Q kuadrat plus 38 Q minus 105. Kita cari nilai Q1 dan Q2 nya dari persamaan tersebut. Diperoleh bahwa Q1 nya itu ada 3, Q2 nya adalah 35. Nah, untuk turun kedua kita cari lagi dari turunan pertama tadi, kita turunkan lagi menjadi min 6x plus 114 atau 114. Kita masukkan nilai Q-nya masing-masing tadi. Q1 kan 3. Kita masukkan ke turunan kedua itu, kita masukkan Q3. Jadi min 6 dalam kurung kali 3 plus 114. Hasilnya 96. Kita coba lagi ke Q yang 35 atau Q2-nya. Diperoleh nilai min 96. Di sini kita ketahui bahwa ternyata nilai Q pada saat 3 itu nilai keturunan keduanya adalah lebih dari 0. Nah, ini kita ketahui bahwa ternyata untuk memperoleh keuntungan maksimum kita harus mencapai Q-nya sama dengan 3. Namun untuk menghindari kerugian maksimum itu pada saat Q sama dengan 35.
Lalu pada turunan kedua, kita masukin nilai Q1 dan Q2 pada masing-masing ya. Untuk yang pertama, Q13 diperoleh dari persamaan turunan kedua, nilainya 96 atau lebih besar dari 0. Lalu pada saat Q kedua, Q35 dimasukkan ke dalam persamaan turunan kedua, itu nilainya min 96 atau kurang dari 0. Maka kita bisa kesimpulan bahwa keuntungan maksimum pada kasus ini terjadi pada saat Q sama dengan 35 unit. Dengan besar keuntungannya, masukkan kepada persamaan awal tadi, yang minus Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat minus 315 Q minus 2000. Kita masukkan nilai Q-nya pada saat 35. Nanti diperoleh hasilnya 13.925. Itulah keuntungan maksimum yang diperoleh dalam kasus ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerimaan pajak maksimum. Diketahui persamaan fungsi penawarannya. Lalu pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T. Jadi penawaran setelah pajak masukin aja inisial T tadi, pajak, masukin ke dalam persamaan penawaran, karena kan indikasinya adalah penawaran setelah pajak. Maka hasilnya P sama dengan A plus BX plus T. Kita balik ya, karena yang pengen kita tahu adalah besaran pajaknya, maka T sama dengan P minus A minus BQ. Lalu biasanya dalam soal itu diketahui juga persamaan permintaan. Nah, di kasus ini persamaan permintaannya yaitu P sama dengan C min DQ. Masukkan ke dalam persamaan T tadi yang di atas ya, substitusikan. Maka hasilnya T sama dengan C min DQ min A min BQ. Langsung ke contoh kasusnya di slide berikutnya. Itu ada persamaan P-nya, permintaan, lalu ada penawaran juga, persamaan penawarannya diketahui juga, jadi nggak usah khawatir. Persamaan permintaan dan penawaran itu diketahui dalam soal. Lalu besaran pajaknya T. Kita laksanakan atau selesaikan masalah ini. Ini yang ditanya adalah berapa besarnya penerimaan pajak maksimum dan juga berapa besar pajak per unit yang harus ditetapkan. Penyelesaiannya ada di slide berikutnya. Langkah pertama yaitu tadi masukkan persamaan T atau fungsi T ke dalam persamaan penawaran yang ada di soal ya. Jadi diketahui P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Kita balik karena yang pengen kita ketahui itu pajak. T sama dengan P minus 3 minus 0,5 Q. Persamaan atau fungsi permintaannya tadi kan P sama dengan 15 minus Q. Itu ada di soal. Kita masukin ke dalam persamaan pajaknya. Nah, diperoleh nanti hasil akhirnya adalah T sama dengan 12 min 1,5 Q. Nah, untuk tahu besaran unitnya, kita masukin dulu ya persamaan. Kalau pajak total, kita logikakan nih, pengen bayar pajak total, tentunya pajak persatuan dikali jumlah unit, ya kan? Jadi masukin ke persamaannya, T-nya sama dengan pajaknya 12 minus 1,5 Q dikali Q jumlah unit. Maka dapatnya 12 Q minus 1,5 Q kuadrat. Untuk pada saat turunan pajak total yang pertama itu persamaannya harus sama dengan 0. Itu ketentuan ya. Ini langkah berikutnya mengetahui nilai Q. Ketentuan untuk turunan pertama terhadap pajak total itu harus sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan T sama dengan 12 Q min 1,5 Q kuadrat. Kita turunkan menjadi 12 minus 3 Q sama dengan 0. Maka diketahui 3 Q sama dengan 12, diperoleh Q-nya sama dengan 12 per 3 atau 4. Untuk jawaban pertama yaitu untuk mengetahui besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan, itu kita gunakan rumus T sama dengan atau persamaan T sama dengan 12 min 1,5 Q. Itu persamaan itu ya, yang slide sebelumnya persamaan pajak. Kita masukin nilai Q-nya tadi udah dapat 4. Masukin ke persamaan tersebut, lalu hasilnya adalah T-nya sama dengan 6. Berarti besaran pajak yang harus ditetapkan untuk setiap unitnya itu adalah 6. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang pajak total. Kita masukin tadi ke slide sebelumnya itu untuk fungsi pajak total yaitu T sama dengan
12Q min 1,5 Q kuadrat. Ya, itu ya persamaan pajak total. Kita masukin nilai Q-nya, Q4. Diperoleh hasilnya 24. Di grafik sampingnya itu adalah grafik fungsi dari pajak terhadap nilai Q ya. Garis lurus ke atas itu nilai pajak, garis bawah itu nilai Q. Untuk garis lurus yang pertama itu adalah kurva pajak per unit. Yang di atas ya, T sama dengan 12 min 1,5 Q. Gambarnya lurus. Dimana pada saat Q-nya 0 itu T-nya jadi 12. Lalu pada saat Q-nya 8 maka T-nya jadi 0. Ditarik garis lurus ya. Selanjutnya yang gambar melengkung parabola terbuka ke bawah itu adalah gambar atau grafik pajak total dengan persamaannya fungsinya T sama dengan 12Q min 1,5 Q kuadrat. Caranya tetap sama, masukin nilai Q pada saat 0, pada saat 4, pada saat 8. Nanti diperoleh pada saat kapan pajak total itu berada di titik minimum atau 0. Pada saat kapan pajak total berada di titik maksimum. Pada saat nilai 24 itu pada saat Q berapa, lalu turun kembali lagi itu pada saat Q berapa. Jadi kita coba aja masukin semua nilai ya. Oke, pembahasan berikutnya ada di next video. Kalian bisa buka ke video berikutnya. Ingat, matematika, ekonomi, dan bisnis itu sangat menyenangkan.